Oke, salam Maranatha saya ucapkan kepada semua kita dan Anda saat ini bergabung dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan di pagi hari yang cerah ini saya akan membahas firman Tuhan dan kalau Anda mendengarkannya pada waktu lain, siang, malam itu bagus juga. Yang penting Anda mendengarkan firman Tuhan dan saya biasa merekam acara ini, merekam sesi-sesi ini di pagi hari biasanya karena uh, untuk bisa berfokus lebih baik dan untuk saya mengclearkan jadwal saya dari hal-hal lain. Dan puji syukur saya merekam, kita sudah sampai di 2 Samuel sekarang ya. Kita di 2 Samuel saya merekam ini pada tahun 2023. Tidak selalu saya punya kesempatan untuk merekam hal-hal ini. Di awal tahun 2023 saya sibuk dengan menyelesaikan buku yang saya tulis yang saat ini sudah selesai dan oleh karena itu saya ada kesempatan dan puji syukur pada Tuhan untuk kembali mempelajari firman Tuhan bersama dengan Anda sekalian semua yang mungkin sebagian ada yang sudah menunggu-nunggu acara Mutiara Kebenaran ini. Ya, kita sekarang sudah sampai di 2 Samuel dan hari ini kita di pasal yang ke-18. 2 Samuel pasal yang ke-18. Kebetulan Alkitab saya yang fisik sedikit ketinggalan ya di kantor saya. Jadi hari ini saya akan membaca Alkitab langsung dari komputer saya. Dan ya ada pro dan kontra dengan Alkitab elektronik. Ada keuntungan dan kerugian lah ya, di mana saya pribadi lebih suka kalau sedang studi atau sedang membaca, saya lebih suka membaca Alkitab fisik. Namun saya juga memakai Alkitab elektronik dengan cukup banyak, cukup ekstensif karena Alkitab elektronik sangat memudahkan kita untuk mempelajari misalnya beberapa Alkitab sekaligus, kemudian juga untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam bahasa-bahasa aslinya, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Tapi saya sangat menyarankan bahwa Anda punya Alkitab fisik tentunya. Jangan hilangkan Alkitab fisik dari rumah Anda atau dari hidup Anda. Dan Anda punya Alkitab elektronik tentu bagus juga. Biasanya orang punya di handphone atau punya di komputer. Itu sangat berguna kalau Anda sedang traveling, kalau Anda sedang pergi ke tempat tertentu. Kalau saya pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, kadang-kadang uh, tidak bisa, uh, tidak cukup luggage atau dapat kiloan untuk bisa membawa Alkitab yang besar dan lain sebagainya dan saya bisa bergantung kepada Alkitab elektronik saya. Tetapi sekali lagi Alkitab fisik sangat bagus karena Alkitab fisik bisa mengizinkan kita untuk melihat konteks secara lebih mudah sebenarnya karena dari satu halaman saja satu lembar kita bisa lihat ya kanan kiri atas bawah dan lain sebagainya. Jauh lebih gampang daripada di handphone terutama. Nah, kalau di komputer memang screen-nya lebih besar, kita bisa lihat lebih banyak. Ya, tapi kita akan masuk, saya harap Anda punya Alkitab di dekat Anda. Kita akan lihat di dalam 2 Samuel pasal 18. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini, pada pagi hari ini, pagi yang indah yang telah Engkau ciptakan, Engkau telah memberikan hamba kesehatan dan hamba berdoa bagi para pendengar sekalian yang mendengarkan kapanpun mereka saat ini mendengarkannya. Uh, Hamba berdoa agar Engkau juga mau menyertai mereka. Mungkin ada yang sedang dalam sukacita, kiranya mereka dapat memuji-muji Engkau. Mungkin ada yang dalam kesusahan, dalam pencobaan, dalam kesulitan, kiranya Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Dan dalam situasi apapun Tuhan, kiranya Engkau yang akan mau menerangi kami semua dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan baca 2 Samuel 18. Kita akan mulai dengan 5 ayat pertama di sini. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat,
Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Ya, tentunya kita tahu konteksnya kalau Anda sudah mengikuti acara Mutiara Kebenaran ini secara sistematis bahwa sedang terjadi perang saudara. Yang perang saudara di Israel yang dipicu oleh pemberontakan Absalom. Karena Absalom sebagai anak dari Raja Daud dan pada poin ini sepertinya dia adalah anak paling tua. Ya, karena sebenarnya Daud punya 2 anak sebelum Absalom. Atau yang lebih tua dari Absalom. Yang pertama adalah Amnon. Tadinya Amnon adalah yang paling tua dan mungkin dianggap sebagai putra mahkota, dan itu menyebabkan Amnon mungkin banyak berlaku sewenang-wenang dan lain sebagainya, termasuk kesewenang-wenangan dia terhadap adik tiri dia sendiri, yaitu Tamar yang adalah adik kandung dari Absalom. Dan kita sudah tahu seluruh insiden itu di mana Amnon memperkosa Tamar dan Daud lemah di dalam mendisiplinkan anak-anaknya rupanya. Dan dia tidak memberikan keadilan yang mungkin dituntut oleh Absalom, sehingga Absalom mengambil keadilan ke tangannya sendiri dan membunuh Amnon, saudara kasih Tuhan. Dan dia melakukan kesalahan yang lebih besar lagi dari Amnon sebenarnya, dengan membunuh saudaranya sendiri, membunuh kakaknya, membunuh abangnya, dan dia sempat lari, kemudian Daud, apa yang Daud rasakan terhadap Amnon, yaitu keengganan untuk mendisiplin dia dengan keras, dia rasakan juga untuk Absalom. Dan Absalom juga mendapat keuntungan dari sikap Daud di sini ya. Dan akhirnya Absalom berhasil pulang lagi ke Israel dan dalam tanda kutip ya berdamai dengan Daud, diperantarai oleh Yoab. Ya, namun kita tahu bahwa perdamaian dia dengan Daud hanya sekulitnya saja, dan kita sudah bahas itu di sesi-sesi sebelumnya, betapa berbahayanya kalau seseorang mendapatkan rekonsiliasi tapi tidak benar-benar direkonsiliasi. Dan kita melihat itu kontras sekali dengan bagaimana cara Tuhan merekonsiliasi kita, di mana ketika seseorang berdosa berekonsiliasi dengan Tuhan, dia harus bertobat dulu. Ya, ada pertobatan, dan pertobatan itu bukan berarti seseorang menjadi sempurna. Pertobatan bukan berarti seseorang berhenti berdosa, tidak. Tapi pertobatan berarti mengaku bahwa memang saya orang berdosa, gitu ya. Memang saya adalah orang yang pantas untuk mendapatkan neraka, dan saya memohon belas kasihan dari Tuhan, gitu. Nah, itu adalah pertobatan, gitu. Dan pertobatan adalah hal yang penting untuk keselamatan. Jadi pertobatan itu adalah kita bilang esensi, ya, suatu hal yang sangat satu paket dengan satu paket dengan beriman, maksud saya. Bertobat adalah satu paket dengan beriman, dengan percaya. Ya, karena ada orang yang dia bilang, saya mau percaya Yesus, tapi maksud dia percaya Yesus itu hanya sekedar tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, dan dia mau take advantage, istilahnya kayak mengambil kesempatan gitu. Karena ada tawaran masuk surga nih. Oh iya, saya mau. Mesti gimana? Mesti mengakui Yesus Tuhan. Oh ya, oke, aku mengakui dan lain sebagainya. Tapi tidak ada suatu pertobatan dalam pengertian mengakui, oh Tuhan, saya memang pantas masuk neraka. Ya, mengakui bahwa Tuhan benar, saya salah, gitu. Dan suatu sense bahwa saya menyesal bahwa saya sudah memberontak kepada Tuhan sedemikian rupa, dan Tuhan selamatkan saya dengan belas kasihan-Mu, dan saya memohon kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, begitu. Jadi suatu kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, ya. Nah, itu adalah pertobatan yang sejati, dan Tuhan menginginkan pertobatan yang demikian untuk keselamatan seseorang. Bukan orang yang hanya sekedar mau, oh ini ada jalan ke sorga nih, saya mau dong, begitu. Saya mau dong tanpa menyadari bahwa betapa jahatnya dia di mata Tuhan, dan berapa pantasnya dia masuk neraka sebenarnya, begitu. Dan
um, harus ada itu, dan Absalom tidak memiliki itu ketika dia rekonsiliasi, dalam tanda kutip rekonsiliasi dengan Daud. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar, dengan berbagai taktik dan macam-macam lagi, dia berhasil menipu semua orang Israel, dia berhasil mengambil hati Israel, dan akhirnya dia memberontak. Daud harus lari dari Yerusalem, itu sudah kita baca semuanya. Pasal 17 cukup seru karena ada semacam drama di mana Ahitofel ya menasihatkan agar mereka segera pada malam itu juga menyerang Daud. Dan nasihat itu digagalkan oleh Husai, sehingga Daud akhirnya berhasil meloloskan diri ke seberang Sungai Yordan, jadi sebelah timur Sungai Yordan, dan mereka berjalan terus ke, boleh dibilang, perbatasan wilayah Israel di situ, perbatasan timurnya yaitu Mahanaim di situ. Nah, perikop yang baru saja kita baca 2 Samuel 18, ini melanjutkan. Jadi tentunya bahwa Daud berhasil lari dan lain sebagainya itu baru tahap pertama. Dan bagaimanapun juga Daud harus berhadapan dengan pasukan Absalom, dan ini yang terjadi. Dan kita tidak tahu persis, Alkitab tidak kasih tahu kita berapa banyak waktu berselang antara pasal 17 dengan pasal 18 bahwa Daud berhasil lari ke Mahanaim, dan di situ dia disambut oleh orang-orang lokal, dan ada orang-orang Israel yang masih setia kepada dia, datang membantu dia membawa bahan makanan dan lain sebagainya, seperti ada Barzilai ya, dan yang lain lagi. Nah, mungkin ya tentunya kita tahu bahwa Ahitofel dia pergi ke kotanya, dia gantung diri, dan Absalom rupanya mengikuti nasihatnya Husai, dan dia memimpin pasukan dengan sendirinya untuk berperang melawan Daud, dan Daud harus menghadapinya. Dan itu yang dia lakukan di sini yang tadi kita baca di pasal yang ke-18, bahwa Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, dan kabar bahwa Daud ada di Mahanaim pastinya tersebar, dan pasukan-pasukan yang setia kepada Daud mulai bergabung dengan Daud. Sekali lagi tadi kita tidak tahu persis jarak waktunya. Ada orang yang bilang dalam 1-2 hari. Saya tidak terlalu yakin karena nasihat Husai kepada Absalom adalah Absalom kumpulkan tentara sebanyak mungkin untuk menyerang Daud, dan itu membutuhkan waktu ya. Jadi ini mungkin lebih dari 1 minggu ya, mungkin 1-2 minggu kemudian. Dan kita harus ingat bahwa komunikasi tidak secepat itu pada zaman itu, transportasi juga tidak secepat itu, jadi dibutuhkan waktu, dan juga waktu bagi pasukan-pasukan yang setia kepada Daud untuk bergabung dengan Daud. Nah, tetapi bagaimanapun juga Daud menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang raja yang sangat berpengalaman, dan dia adalah seorang prajurit yang sangat berpengalaman. Kita tahu bahwa dari sejak muda dia sudah memimpin pergerakan prajurit Israel melawan Filistin. Dia menang melawan Goliat, dan dia sudah melakukan banyak sekali perang. Dan oleh karena itu dia dengan sigap di sini ya mengatur pasukan barunya, mengangkat pasukan 1000, pasukan 100, kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100. Nah, kenapa dia perlu melakukan ini? Ada 2 faktor tentunya ya. Faktor pertama adalah bahwa ketika terjadi perang saudara, ketentaraan itu sendiri mungkin sudah terpecah belah juga. Jadi ada sebagian dari pasukan lama yang ikut Absalom akhirnya, dan sebagian dari pasukan yang ikut Daud. Dan karena berbagai unit, kalau hari ini mungkin kita sebut batalion, regimen, dan lain sebagainya terpecah, maka Daud perlu menstruktur ulang mereka, ya, angkat pemimpin-pemimpin yang baru dan lain sebagainya. Tetapi ada alasan kedua, yaitu bahwa negara Israel pada waktu itu, bangsa Israel, tidak seperti bangsa-bangsa lain. Mereka tidak menjaga suatu pasukan yang ready, pasukan profesional yang terlalu besar, saudara kasih Tuhan. Dan ini sebenarnya mulai dari masa hakim-hakim ya. Dan sebenarnya di masa raja-raja bahkan sudah mulai ada, mulai dari zaman Saul, kemudian zaman Daud juga ada. Memang Daud punya juga pasukannya, tapi sangat sangat kecil ya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin bangsa-bangsa lain, raja-raja lain, mereka sangat suka, mereka punya pasukan yang besar, yang siap, pasukan profesional ya. Yang saya maksud dengan pasukan profesional adalah orang-orang yang memang kerjaannya secara profesional sebagai pasukan, mereka tidak punya pekerjaan lain begitu. Dan raja-raja bangsa-bangsa lain sangat suka dengan pasukan seperti ini karena memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka power ya, kuasa militer dan lain sebagainya, siap untuk berperang
Ya, tetapi sebenarnya ada kelemahan. Kelemahannya adalah tentu orang-orang ini tidak produktif dengan cara yang lain. Gitu. Jadi kalau ada tentara profesional berarti kan mereka harus didukung, disokong, digaji lah. Sedangkan mereka sendiri tidak bercocok tanam, tidak menghasilkan secara ekonomi dalam hal-hal lain. Jadi mereka harus dibiayai oleh negara begitu. Dan di masa hakim-hakim, Israel tidak punya pasukan yang profesional seperti itu. Melainkan setiap kali ada musuh, maka semua orang Israel yang mampu berperang ikut berperang. Gitu ya. Setiap kali ada lawan, ya mereka datang untuk berperang. Dan itu adalah cara Tuhan selama itu menolong mereka. Gitu ya. Dan keuntungannya adalah bahwa ya tidak ada pajak pada waktu itu. Di masa hakim-hakim tidak ada pajak sama sekali. Ya karena apa? Ya karena pajak buat apa? Begitu kan? Tidak ada birokrasi, tidak ada pasukan yang harus digaji dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika Israel minta raja yaitu Saul, Tuhan sudah wanti-wanti melalui Samuel awalnya bahwa, hey, kalau kamu punya raja, salah satu efeknya adalah dia akan menarik pajak dari kalian karena harus membiayai istana dia, membiayai hamba-hamba dia, dan membiayai pasukan dia. Nah, jadi Israel memang agak unik ya dibandingkan bangsa-bangsa lain. Dan ketika sudah di zaman raja-raja pun, Saul dan Daud, ya Daud tidak memelihara pasukan profesional yang terlalu besar. Gitu. Ya. Dan oleh karena itu, ya ketika ada kebutuhan seperti sekarang ini, barulah orang-orang volunteer, ya, orang-orang berdatangan, baik kepada Daud maupun kepada Absalom. Dan Daud mengangkat ya kepala pasukan mereka dan lain sebagainya. Oke. Dan di ayat 2 kita baca bahwa ada 3 boleh dibilang jenderal ya. Kalau hari ini kita bilang jenderal, mungkin di zaman itu disebut panglima. Itu 3 panglima utama yang diangkat, Yoab, Abisai, dan Itai. Yoab kita sudah sangat tahu. Yoab adalah memang dari dulu dia adalah kepala pasukannya Daud. Ya, dia adalah sepupu Daud sendiri sebenarnya. Dan karakter Yoab ini cukup unik. Ya, dia adalah orang yang sangat setia kepada Daud, tetapi banyak teknik-teknik dan apa yang dia lakukan itu Daud tidak setuju sebenarnya. Bagaimana dia membunuh Abner, ya bagaimana dia ya pokoknya ada banyak hal yang dia lakukan yang menunjukkan karakter dia. Ya, dia bukan orang yang jahat dalam pengertian seorang penjahat sebenarnya. Dia memiliki konsep keadilan yang menurut dia harus melakukan keadilan. Gitu. Ketika dia membunuh Abner, dalam pandangan dia sedang melakukan keadilan karena Abner membunuh Asael. Ya. Dan ya nanti kita akan lihat lagi, terutama dalam pasal ini, di mana ide Yoab tentang keadilan akhirnya muncul lagi dan bertentangan dengan idenya Daud begitu. Ya, karena idenya Daud di kasus Abner adalah Abner mau masuk ke pihak kita, jadi kita terima dia. Tapi bagi Yoab tidak, dia membunuh adik saya. Itu jadi dan di pasal ini nanti kita lihat bagaimana ada konflik of interest juga antara Yoab dengan Daud. Tapi Yoab tentu adalah senior, bahkan dia adalah abang dari Abisai. Abisai adalah adiknya. Abisai tidak terlalu terkenal sebenarnya. Bahkan yang kita ketahui dari karakter Abisai baru muncul beberapa pasal yang lalu, yaitu ketika ada seorang Benyamin namanya Simei yang mengutuki Daud. Dan dari antara semua pahlawan Daud yang paling marah dan bersuara adalah Abisai. Abisai berkata, aku penggal saja orang ini. Dan di satu sisi ini mengindikasikan betapa Abisai setia kepada Daud, seperti Yoab juga sangat setia kepada Daud, dan Abisai juga orang yang sangat setia kepada Daud, walaupun ketenaran dia mungkin tertutup oleh abangnya Yoab begitu ya. Namun juga memperlihatkan sifat dia yang agak mirip dengan Yoab juga, yaitu sifat yang meledak-ledak, sifat yang melihat kekerasan sebagai suatu opsi ya, bahkan mungkin sering satu-satunya opsi gitu. Jadi sebagai seorang prajurit sekali lagi Abisai adalah tentu orang yang sangat berguna gitu. Jadi keahlian dia memang adalah perang. Bahkan nanti kita akan lihat dia ada dalam daftar pahlawan Daud juga. Yang ketiga adalah Itai. Nah, Itai sudah kita temukan juga di pasal sebelumnya. Dia adalah orang asing ya, orang Gad yang setia kepada Daud juga. Jadi ciri khas dari ketiga panglima ini adalah mereka sangat setia kepada Daud. Dan Itai ada membawa bersama dengan dia 600 pasukan
pasukan orang Gad sebenarnya, dan dia diangkat sebagai panglima juga. Mungkin banyak orang-orang asing yang setia kepada Daud ya, nanti akan berkumpul di bawah kepemimpinan Itai di sini. Nah, lalu muncul satu isu, yaitu bahwa Daud ingin maju berperang bersama dengan mereka. Dan Daud sudah sering melakukan ini sebenarnya. Bahkan dari dulu dia muda, dia ada di garis depan. Dan dia bukan seorang raja yang sukanya duduk santai-santai sementara pasukan dia berperang. Ya, satu-satunya pengecualian adalah yang kita baca, yaitu ketika dia jatuh dalam dosa waktu itu. Itu di pasal 11 ya, ketika dia mengirim Yoab dengan pasukan untuk mengepung kota Bani Amon, yaitu kota Raba di situ. Dan Daud sendiri mungkin pada waktu itu merasa, ya udahlah, saya sudah jadi raja, saya tidak perlu ikut lagi berperang, biar Yoab saja yang atur dan lain sebagainya. Dan itu menjadi momen dia jatuh dalam dosa bahkan. Jadi pada waktu itu kita mengkritik keputusan Daud untuk tidak berperang bersama dengan rakyatnya. Nah, di sini Daud menunjukkan kesiapan. Dia bilang, oke, aku akan berperang bersama dengan kalian. Namun situasinya berbeda, dan rupanya rakyat di sini tidak menghendaki dia ikut berperang dengan mereka. Para pasukan, ya panglima-panglima menasihatkan Daud, jangan, ya mereka sangat tidak mau Daud ikut berperang. Dan mungkin kali ini nasihat dari panglima-panglima dan rakyatnya adalah nasihat yang tepat di sini. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Daud. Ya, dan Daud memang bukan orang yang sempurna, dia ada jatuh dalam dosa. Namun sebenarnya seorang raja seperti Daud ini jarang ada di dunia ini, saudara-saudara Tuhan. Kebanyakan orang kalau sudah punya kekuasaan akan mati-matian mempertahankan kekuasaan itu. Ya, lihat saja contoh tidak usah jauh-jauh adalah Saul, ya, pendahulu Daud yang ketika Tuhan pecat dia pun dia tidak mau. Bahkan dia mau menentang Tuhan. Tapi Daud tidak. Bahkan dalam seluruh insiden Absalom ini, dia berserah pada Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan memang mau pecat aku, ya oke lah, begitu. Silakan. Gitu ya. Aku berserah pada Tuhan. Dan kalau Tuhan masih berkenan kepada aku, maka dia akan membawa aku kembali ke Yerusalem. Ya, dan jarang sekali ada raja seperti Daud sebenarnya. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu bahwa presiden pertama kita, Presiden Soekarno, ya dia pernah mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup, ya. Dan ada banyak sekali negara-negara yang pemimpin pertama mereka atau pemimpin kesekian mereka tidak mau turun-turun, ya. Dan kita tahu presiden kedua kita, Presiden Soeharto, ya, Presiden Soekarno mengangkat diri presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sampai 32 tahun berkuasa dan lain sebagainya. Jadi sangat sulit sekali. Barulah di era reformasi ini masa jabatan dibatasi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pembatas pun mungkin masih banyak yang ingin terus berkuasa. Ya, jadi ya kita lihat itu. Jadi Daud adalah raja yang baik sebenarnya. Ya, kita tahu dia punya kesalahan, dan rakyat yang bijak mereka akan tahu bahwa Daud sebenarnya adalah raja yang sangat baik. Dan lagi pula Daud masih orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, dan mereka mengasihi dia. Dan mereka berkata, jangan, katanya. Kenapa? Dan argumen mereka masuk akal bahwa ketika terjadi peperangan, pasti yang diincar adalah kepalanya. Ya. Dan pasukan Absalom pasti mengincar Daud. Jadi kalau Daud ada di sana, mungkin akan menjadi fokus penyerangan, akan memberikan semacam tujuan atau titik fokus bagi musuh malah, gitu ya. Dan itu akan membangkitkan semangat musuh dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu tidak dikatakan secara eksplisit. Mungkin orang-orangnya Daud juga tidak ingin Daud bingung, ya, atau berada dalam suatu paradoks bagaimana menghadapi Absalom, gitu. Jadi kalau misalnya Daud maju berperang, ada sangat kemungkinan dia berhadapan muka dengan Absalom, dan mungkin di situ akan canggung sekali bagaimana Daud akan berhadapan dengan putranya sendiri dan lain sebagainya. Ya, tapi kita melihat di sini bahwa mereka bilang jangan, ya. Dan tuanku raja, katanya, sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami, katanya. Bahkan lebih daripada separuh dari kami dan lain sebagainya. Satu hal yang menarik adalah mereka berkata, sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Jadi
Mereka berkata bahwa Daud tetap memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan, yaitu membantu mereka dari kota. Nah, apa maksudnya ini? Ada beberapa kemungkinan. Ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa Daud bisa, kalau misalnya diperlukan, membawa pasukan cadangan, ya, atau reserve istilahnya ya. Jadi di ketentaran biasa ada pasukan cadangan. Ya, pasukan cadangan ini hanya dipakai kalau benar-benar dibutuhkan. Biasanya pasukan cadangan ini ya orang-orang yang tidak bisa masuk pasukan biasa, mungkin karena satu dan lain hal. Jadi memang kalau pasukan cadangan sampai dibutuhkan biasanya sudah buruk begitu. Ya, tapi pasukan cadangan juga bisa uh, menentukan jalannya pertempuran begitu, di mana kalau ada pertempuran yang sangat sengit dan hampir seri begitu, hampir sama kuat, tapi ketika masuk pasukan cadangan, nah ini bisa sangat ya istilahnya uh, tip the scale dalam bahasa Inggris dikatakan ya, sangat menentukan akhirnya begitu. Namun kita tidak tahu apakah memang ada pasukan cadangan seperti itu atau tidak. Saya lebih melihat bahwa ketika orang Israel berkata lebih baik Tuanku bersedia menolong kami dari kota, ini adalah saya lebih melihat ini menunjukkan mereka mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, dan ketika Daud ada di kota, hal yang bisa dia lakukan adalah dia bisa berdoa, dia bisa memohon kepada Tuhan. Dan Daud sebagai pemazmur Israel bukanlah orang yang asing dengan doa. Dia ada banyak berdoa dan dia bahkan mempublikasi doanya. Dan orang Israel pasti sudah banyak membaca tentang doa-doa Daud di dalam mazmur-mazmur yang dia tulis. Dan bahkan dalam insiden Absalom ini pun Daud ada menulis beberapa mazmur untuk menggambarkan doa dia, permohonan dia kepada Tuhan, pergumulan dia dan lain sebagainya. Ya, dan orang yang berdoa bukan tidak berbuat apa-apa. Dia berdoa, dia sedang memohon kepada Tuhan. Dan bahkan kita sudah membaca di pasal yang lalu, salah satu doa Daud saja sudah sangat ampuh, yaitu ketika dia berjalan keluar dari Yerusalem. Dia berdoa ketika dia dengar Ahitofel bersama dengan Absalom, dia berdoa, Tuhan gagalkanlah rencana Ahitofel. Dan itu sudah terjadi. Jadi Tuhan mendengarkan doa Daud, sudah dengarkan Tuhan, melalui instrumen Husai. Ya, kemudian lalu kabarnya diberitakan melalui anak-anaknya Zadok dan Abiatar di situ. Jadi ini adalah orang-orang Israel yang setia kepada Daud, dan Daud sendiri akhirnya menyadari bahwa salah satu hal yang paling efektif yang Daud bisa lakukan ya, adalah berdoa bagi pasukannya, dan ini harus beraplikasi kepada kita juga. Ya, bukan bahwa kita nggak ngapa-ngapain, cuma berdoa saja. Kita harus berdoa dan berusaha. Namun kita harus sadar betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita menyampaikan kepada Tuhan, dan kita meminta Tuhan yang menolong. Itu sangat penting sekali. Ya. Nah, Daud setuju akhirnya dengan apa yang dinasihatkan oleh pasukannya, dan tibalah ya saat-saat peperangan, pasukan itu keluar, ya katanya beratus-ratus, beribu-ribu di ayat yang keempat, dan Daud ada di sana, dia mungkin menyalami mereka, dia memberikan kata-kata semangat kepada mereka, karena Daud adalah seorang pemimpin, dia adalah pemimpin sejati, dia tahu memotivasi orang-orangnya. Dan di ayat yang kelima kita baca bagaimana dia memberikan suatu instruksi, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan perintah ini, instruksi ini diberikan kepada 3 panglima yang dia angkat, Yoab, Abisai, dan Itai, tetapi sengaja diberikan secara publik. Daud sengaja melakukan ini supaya semua orang dengar, gitu kan. Jadi bukan hanya 3 panglima ini, tapi semua orang, karena di dalam peperangan nanti kan Daud tidak bisa prediksi siapa yang akan ketemu dengan Absalom itu. Jadi dia ingin semua orang mendengar. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Nah, di titik ini kita harus membahas sedikit apakah sikap Daud ini dibenarkan atau tidak, gitu kan? Daud ingin bersikap lunak terhadap Absalom. Nah, tentu orang-orang seperti Yoab dan yang lainnya, seperti akan kita baca nanti, ingin bersikap keras terhadap Absalom. Ya, jadi ada 2 kepentingan di sini yang bertabrakan. Yang satu adalah kepentingan keadilan, ya, kepentingan negara, gitu ya, kepentingan keadilan, dan berdasarkan keadilan Absalom harus dihukum dengan berat, bahkan dihukum mati karena dia membunuh abangnya, yang itu pun sudah dilunakkan, tapi efeknya ternyata dia tidak bertobat.
Ya, dia memperkosa 10 perempuan yang bahkan adalah uh, ibu tirinya sendiri, gitu ya, istri gundik-gundik dari Daud. Bayangkan, saudara-saudara, dia adalah seorang pembunuh, seorang pemerkosa, dan masih ingat bahwa apa yang istilahnya mendorong dia ke jalur ini awalnya, alasan dia adalah karena pemerkosaan kepada adiknya sendiri, yaitu Tamar. Namun, ujung-ujungnya dia melakukan hal yang serupa dan bahkan lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Dan kemudian dia memberontak. Dia memberontak, dia mengkhianati bapaknya sendiri, mengkhianati raja dia. Dia memberontak. Jadi semua kejahatan ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Jadi ada kepentingan keadilan di sini. Tetapi ada kepentingan lain yang clash di sini, yaitu kepentingan kasih, saudara-saudara. Kepentingan kasih. Jadi Daud berbicara seperti ini. Kalau di ayat 5 dikatakan raja memerintahkan ya, kepada Yoab, Abisai, dan Itai. Raja memerintahkan. Tapi ketika Daud mengatakan perlakukanlah Absalom dengan lunak oleh karena aku, dia bukan sedang berbicara sebagai seorang raja. Namun dia berbicara sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak yang tetap mengasihi anaknya. Dan kita sudah berkata bahwa Daud kurang dalam hal mendisiplin anak-anaknya. Namun dia benar-benar mengasihi mereka. Ya, jadi ada orang yang tidak mendisiplin anaknya karena tidak mengasihi anaknya. Ya, kalau misalnya saya tidak peduli dengan seorang, ya saya juga tidak mau urus dia, saya tidak mau disiplin dia dan lain sebagainya. Ya, tetapi Daud, ya, dia kurang mendisiplin anak-anaknya. Itu mungkin karena dia punya pemahaman yang salah tentang disiplin, ya mungkin karena kelemahan dia juga, karena dia berpoligami dan lain sebagainya. Tapi bukan karena dia kurang mengasihi anak-anaknya sebenarnya. Walaupun kalau seseorang tidak mendisiplin anaknya, kalaupun dia mengasihi anaknya, kasih itu adalah kasih yang salah jurusan sebenarnya. Memang kasih Daud salah jurusan selama ini. Tetapi dia memang ada mengasihi mereka. Dan kepentingan kasih di sini adalah saya ingin memberikan kesempatan kepada Absalom. Ya, saya ingin melindungi dia karena saya adalah bapaknya. Ya, saya adalah ayahnya dan saya masih mengasihi dia. Dan dua kepentingan ini clash begitu. Dan ini adalah pasal yang akan memperlihatkan ya, bagaimana kedua kepentingan ini akhirnya bagaimana jadinya nanti begitu. Nah, ya spoiler tentunya kalau Anda sudah pernah baca pasal ini, Anda sudah tahu akhir ceritanya bagaimana, tapi kita akan bahas bersama-sama tentunya ya. Kita akan baca lagi ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 terlebih dahulu. Ayat 6 sampai ayat 8. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Oke. Dan perikop Alkitab mencatat suatu pertempuran yang terjadi di suatu lokasi yang namanya hutan Efraim. Nah, kita tidak tahu persis di mana lokasi hutan Efraim ini. Ada orang yang menganggapnya cukup aneh karena kalau hutan Efraim itu ada lokasinya di wilayah suku Efraim, dan itu mungkin saja namanya saja hutan Efraim kan. Mestinya hutan Efraim ada di wilayah Efraim gitu. Walaupun kita tidak tahu persis ya. Kalau memang hutan Efraim ada di wilayah Efraim, maka wilayah Efraim ada di sebelah barat Sungai Yordan. Ya, sebelah barat Sungai Yordan. Sedangkan kita tahu bahwa Daud lari ke sebelah timur Sungai Yordan di Mahanaim. Dan kalau misalnya Absalom membawa tentaranya mengejar Daud, maka mestinya pertempuran ada di sebelah timur Sungai Yordan. Tapi kenapa pertempurannya ada di sebelah barat Sungai Yordan, kan? Yaitu di hutan Efraim. Dan ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah bahwa ada wilayah di sebelah timur Sungai Yordan yang memang namanya hutan Efraim, walaupun tidak ada di wilayah Efraim. Tapi ada juga kemungkinan kedua, yaitu bahwa Alkitab hanya mencatat pertempuran final antara Daud dengan Absalom di sini. Ya, bahwa sebelum itu sudah ada pertempuran-pertempuran kecil lainnya mungkin, ya, di mana melalui pertempuran-pertempuran kecil itu pasukan Absalom yang disebut sebagai pasukan Israel di sini
sudah terpukul mundur ke sebelah barat Sungai Yordan, dan pertempuran di hutan Efraim ini hanyalah finalnya, begitu, atau pertempuran paling dahsyat yang menentukan, gitu ya. Jadi itu bisa juga ya seperti itu, karena Alkitab memang tidak berkata bahwa ia mencatatkan seluruh detil bagi kita. Jadi bisa saja sudah ada clash-clash sebelumnya, gitu. Tetapi intinya adalah bahwa di pertempuran final ini, di pertempuran yang paling menentukan ini, tentara Israel terpukul kalah di sana. Terpukul kalah, bahkan dengan jumlah yang luar biasa, 20.000 orang tewas katanya di sini. 20.000 orang tewas. Ini gabungan ya, gabungan pasukan Daud dan pasukan Absalom. Tapi jelas jauh lebih banyak pasukan Absalom yang mati karena mereka terpukul kalah dan mereka pasukan Israel melarikan diri, gitu ya. Dan sehingga di ayat 8 dikatakan lebih banyak orang dari antara tentara yang mati karena hutan, gitu ya. Jadi hutan itu memakan lebih banyak orang daripada pedang, ya. Dan ini mengingatkan kita atau memberitahu kita bahwa Tuhan berperang untuk Daud. Tuhan menolong Daud di sini. Jadi dia tinggal di kota dan berdoa, itu sudah benar, ya. Dan kita masih ingat insiden-insiden lain ketika Tuhan menolong Israel. Misalnya masih ingat ketika mereka lari dari pasukan Mesir dan mereka menyeberang Laut Merah, ya. Dan Firaun masih keras hati, dan bahkan ketika melihat mukjizat yang begitu hebat bahwa Laut Merah terbelah dua dan orang Israel berjalan, Firaun masih keras kepala dan menyuruh pasukannya mengejar melewati laut itu, begitu. Namun kemudian di tengah-tengah di situ mungkin Firaun berpendapat bahwa dia hitung bahwa lihat deh pasukan Israel sedemikian jauh dan kuda saya bisa berlari sedemikian cepat, dan mestinya sebelum orang Israel bisa naik dari laut, kita sudah sampai ke mereka di tengah laut itu. Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan berperang melawan orang Mesir dan ia menyebabkan kereta mereka kacau jalannya dan lain sebagainya. Kemudian kita ingat lagi kali berikutnya yang saya ingat adalah di Hakim-Hakim ketika dalam kasus Sisera di situ ya. Kasus Sisera, Anda masih ingat itu ada di Hakim-Hakim berapa itu? Hakim-Hakim 4 dan 5. Ya, di Hakim-Hakim pasal 4 ya, ayatnya yang ke ini ya, ke-15, Hakim-Hakim 4 ayat 15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki, ya. Jadi ini juga Tuhan mengacaukan kereta-kereta Sisera. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya ingat, yaitu di masa Yosua, ya. Bahkan ini sebelum Sisera, mestinya ini kita bahas duluan ya. Jadi di Yosua pasal yang ke-10, ketika Yosua berperang melawan koalisi, ya, koalisi selatan dari bangsa-bangsa Kanaan. Dan di situ di Yosua 10 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya, Yosua 10 ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka. Mereka sini orang Kanaan, koalisi yang menyerang Israel. Mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet-Horon maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati karena kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi ya, membaca yang tadi di 2 Samuel 18 mengingatkan saya akan Yosua 10, karena di Yosua 10 juga Tuhan berperang untuk Israel waktu itu dengan menggunakan batu-batu dari langit, hujan batu, dan yang mati karena hujan batu lebih banyak dari yang mati karena pedang, gitu. Dan di sini juga yang mati karena hutan lebih banyak dari yang mati karena pedang, katanya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Tuhan menolong Daud. Dan Tuhan menolong Daud karena memang yang Absalom lakukan adalah jahat, ya. Dan Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, ya. Dan bahkan kita sudah melihat di pasal 17 bahwa Tuhan sudah menetapkan untuk menghancurkan dan menggagalkan rencana Absalom. Itu kita bahas di pasal 17 bahwa manusia bisa punya rencana, manusia bisa punya ambisi, namun Tuhan yang berdaulat dan rencana Tuhan yang akan terjadi. Ya, itu tidak berarti bahwa manusia tidak punya tanggung jawab.
Manusia harus tetap bikin rencana dia sendiri juga. Namun manusia harus punya rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ikut Tuhan. Dan ketika kita taat sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, Tuhan bisa memilih untuk mengokohkan rencana kita. Jadi Tuhan punya rencana pasti terjadi, namun Tuhan membuat rencananya juga memperhitungkan respon manusia, memperhitungkan pilihan manusia. Ya, jadi pilihan kita ya akan mempengaruhi ya, apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Ya, kalau kita memilih untuk misalnya percaya kepada Tuhan, ini contoh saja, maka Tuhan akan berencana untuk menyelamatkan kita. Dan itu pasti terjadi, karena rencana Tuhan pasti terjadi. Gitu kan? Tapi kalau kita memilih untuk memberontak terus kepada Tuhan dan tidak mau percaya kepadanya, maka Tuhan akan berencana untuk menghancurkan kita dan membinasakan kita. Dan itu juga pasti akan terjadi. Begitu. Oke. Jadi baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia sama-sama harus kita pegang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi hutan, kembali lagi ke 2 Samuel 18 di sini, hutan memakan lebih banyak korban. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya hutan memakan korban? Ya, hutan di wilayah itu mungkin adalah hutan yang sangat berbahaya. Mungkin ada banyak lereng-lereng curam, gitu kan? Dan ketika pasukan Absalom kocar-kacir, ya mereka lari sana-sini di daerah yang kurang familiar, ada yang jatuh ke lereng-lereng, ya Anda bisa membayangkan kalau sedang lari tunggang langgang tidak sempat untuk lihat baik-baik, ya dan lereng-lereng dan jurang-jurang tersembunyi oleh semak-semak dan Anda lari saja dari semak-semak tiba-tiba jatuh ke lereng. Mungkin juga ada gua-gua yang berbahaya di situ, banyak orang yang sembunyi di gua lalu kemudian jatuh ke tempat yang curam, ya. Dan ada kemungkinan lain, yaitu kemungkinan lain adalah binatang-binatang buas, ya. Jadi binatang buas juga bisa Tuhan pakai untuk menghabiskan tentara-tentara di sini. Ya. Jadi itu yang terjadi. Ya. Kita lanjut lagi ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke 17 sekarang ya. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 shikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi pada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Oke. Nah, dengan kekalahan tentara, dan mereka lari, termasuk Absalom juga lari. Dan Absalom ketemu dengan pasukan Daud, ya, sebagaimana diceritakan di sini. Dan kita bisa melihat di sini hikmat dari tentara Daud yang memastikan Daud tidak ikut berperang, dan tujuan dari Husai memberikan nasihat yang buruk sebenarnya, nasihat yang buruk kepada Absalom untuk memimpin sendiri pasukan, ya, karena resikonya seperti ini. Resikonya adalah Absalom bisa bertemu dengan tentara, dan Absalom sendiri bukan seorang prajurit yang hebat, tidak seperti Daud, saudara kasih Tuhan. Nah, ini terlihat dari bagaimana dia menunggangi Bagal. Ya, kalau Anda pergi berperang, Anda akan menunggangi kuda sebenarnya. Tapi menunggangi Bagal adalah pertanda keluarga raja pada zaman Daud waktu itu. Jadi seorang royalty lah, seorang raja lah yang menunggangi Bagal. Ya.
Dan Absalom maju berperang sebagai raja di situ, bukan sebagai panglima. Ya, jadi dia naik sebagai, wah sayalah pemimpin, gitu kan? Saya raja. Dia bukan datang sebagai seorang prajurit. Ya. Dan itu oke saja kalau misalnya prajurit dia bisa melindungi dia. Namun pada kenyataannya prajurit dia lari. Oleh karena itu dia pun lari dan kepalanya katanya tersangkut pada pohon tarbantin. Nah, Alkitab tidak spesifik katakan rambutnya, Alkitab katakan kepalanya. Ya, tapi banyak orang berimajinasi bahwa rambut Absalom lah yang menyebabkan kepalanya tersangkut di situ. Dan itu bisa saja benar karena kita di beberapa pasal sebelumnya membaca bahwa rambut Absalom ini sangat panjang, ya sangat spesial dan adalah kebanggaan dia. Tapi sebagaimana kata firman Tuhan, seringkali bagi orang jahat bahwa justru apa yang dibanggakan, apa yang hebat bagi dunia itulah yang dipakai, ya, yang dihancurkan oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan menggunakan kesombongan, kenarsismean Absalom untuk menghancurkan dirinya sendiri sini. Kepalanya tersangkut, bagalnya lari terus. Ya, bagal yang merupakan lambang kerajaannya itu, ya, bagaikan menjauh dari dia. Dan ada seorang prajurit yang melihatnya dan dia lapor kepada Yoab. Gitu. Nah, Yoab, Yoab di sini dengan kata-kata yang seperti itu tidak bisa percaya bahwa, hey, kamu sudah lihat Absalom, gitu kan? Kamu tidak apa-apakan dia, kamu biarkan dia, begitu. Kamu tidak banting dia, kamu tidak bunuh dia. Mestinya aku akan, kalau kamu lakukan itu, aku akan kasih kamu hadiah, gitu. 10 sikal perak, 1 ikat pinggang. Hadiah moneter dan ikat pinggang di sini banyak yang menafsirkan ikat pinggang di sini sebagai semacam hadiah ketentaraan gitu ya, semacam penghargaan gitu. Jadi dapat penghargaan ketentaraan, ikat pinggang ini di sini dan dapat hadiah uang juga. Ya. Tapi orang itu berkata tidak, ya, dikasih 1000 sikal pun aku tidak mau karena dia mendengarkan kata-kata Daud dan dia ingat bahwa mereka berperang ini kan demi Daud. Mereka mengasihi Daud. Mereka mau menjunjung Daud sebagai raja. Jadi apa gunanya kamu menjual nyawa untuk rajamu, tapi kemudian Anda tidak mau mendengarkan rajamu, begitu kan? Jadi si prajurit yang tidak dikasih tahu namanya ini berkata bahwa aku tidak mau mencabut nyawanya, bahkan dia sebut itu khianat ya 13 ya. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat. Ya. Dan 1000 sikal pun aku tidak mau. Bahkan dia sangat tahu karakter Yoab rupanya. Dia bilang, kalau benar aku membunuh dia dan kemudian Daud marah, Yoab, kamu pun tidak akan membela aku gitu. Itu dikatakan di ayat 13. Ya, maka engkau akan menjauhkan diri. Dan mungkin Yoab tidak bisa berkata apa-apa lagi membalas dia karena mungkin Yoab tahu bahwa itu memang benar apa yang dia katakan. Sehingga Yoab hanya berkata, ya udahlah, aku nggak mau banyak ngomong dengan kamu gitu intinya di ayat 14 ya. Aku tidak mau banyak ngomong dengan kamu. Dan Yoab mengambil 3 lembing, intinya dia membunuh Absalom, ditikam ke dadanya, belum mati, kemudian 10 bujangnya, ya. Dan menarik ya angka 10, di mana Absalom memperkosa 10 gundik ayahnya, dan di sini 10 bujang dari Yoab memukul Absalom sampai mati. Dan benar apa yang Tuhan katakan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan dari sisinya Yoab, dia apa yang dilakukan ini benar atau salah? Sekarang kita tanya, gitu ya. Di satu sisi kita bisa bilang apa yang dilakukan Yoab di sini adalah benar di satu sisi karena dia melaksanakan keadilan. Sekali lagi tadi kita lihat ada suatu ketegangan antara kepentingan keadilan dengan kepentingan kasih di sini. Ya. Dan Yoab melihat Absalom sebagai seorang pengkhianat, seorang pemberontak. Dan mungkin secara pribadi Yoab juga sangat kesal dengan Absalom karena Absalom bukan hanya mengkhianati Daud tapi mengkhianati dirinya karena Yoab lah yang mendamaikan Absalom dengan Daud. Yoab lah yang sengaja bahkan dengan segala taktik ya kita sudah baca dengan perempuan dari Tekoa itu untuk bisa mendatangkan Absalom kembali. Tapi apa yang terjadi? Absalom malah memberontak mau membunuh Daud dan tentu dengan usaha membunuh Daud, sebenarnya Absalom juga mau membunuh Yoab gitu. Jadi secara pribadi Yoab pasti sangat-sangat kesal dengan Absalom yang mengkhianati dirinya, mengkhianati Daud bapaknya, mengkhianati kerajaan. Dan Daud tahu juga bahwa kalau Absalom dibiarkan hidup, ini nggak akan ada ujungnya begitu. Jadi dari sisi kepentingan politik jauh lebih baik Absalom mati memang. Karena kalau dia dibiarkan hidup, katakanlah dibuang atau di penjara di mana, masih ada orang yang akan simpati dengan dia dan dia bisa
bangkit lagi nanti. Jadi secara politik dan untuk keamanan Israel memang jauh lebih baik Absalom mati. Gitu. Jadi dari sisi itu apa yang dilakukan Yoab ini benar. Tapi di sisi lain apa yang dilakukan oleh Yoab salah karena dia tidak taat kepada perintah rajanya. Dia membangkang terhadap perintah langsung komandannya kepada dia, yaitu Daud. Ya, jadi dari sisi itu dia melakukan kesalahan di sini. Ya. Oke, kita lihat lagi ayat 18. Ini sedikit rangkuman tentang Absalom sendiri. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Sangat menarik sekali, Absalom mendirikan tugu untuk memperingati dirinya sendiri. Sekali lagi menunjukkan narsisme dia ya. Narsisme yaitu sifat mengasihi diri sendiri, sifat ya sombong dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang terkenal di dunia ini tidak perlu mendirikan tugu untuk diri sendiri, orang lain akan dirikan tugu. Kalau Anda sungguh orang yang hebat, berdampak kepada dunia ini, orang lain yang akan memuji Anda, membangun tugu bagi Anda. Gitu. Ya. Dan biasanya orang yang membangun tugu untuk diri sendiri, justru biasanya sebenarnya tidak sampai ke taraf seperti itu sebenarnya. Yang menarik adalah Absalom berkata, aku tidak punya anak laki-laki. Di pasal 14 kita membaca dia punya 3 orang anak laki-laki, tapi tidak disebutkan namanya bagi kita. Jadi kesimpulannya adalah 3 anak laki-laki dia mati sebelum dia mati bahkan gitu. Mati muda gitu. Nah, itu bisa karena penyakit, bisa karena hal-hal lain ya. Karena zaman itu ya, angka kematian anak memang tinggi ya, tapi kita bisa melihat itu juga sebagai tangan Tuhan sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ayat 19 ya sampai ke yang terakhir, cukup panjang. Waktu kita juga sudah mau habis sebenarnya. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Oke, kita stop sini dulu ya. Dan dengan kemenangan, Ahimaas sangat rindu untuk memberitahukan kabarnya kepada Daud. Ahimaas sudah banyak kali menjadi pembawa kabar yang genting bagi Daud. Ya. Salah satunya yang tercatat di pasal 17, kabar dari Husai, informasi mata-mata, dia yang sampaikan bersama dengan Yonatan. Dan dia sudah banyak mempertaruhkan nyawa bagi Daud dan sangat wajar bahwa dia merasa sangat ingin membawa kabar kemenangan, kabar sukacita ini kepada Daud. Namun Yoab adalah orang yang sangat bijaksana dan dia tahu bahwa Ahimaas tidak siap. Ahimaas siap memberitahukan kabar baik, tapi Ahimaas tidak siap memberitahukan kabar buruk. Oleh karena itu Yoab bilang jangan kamu kali ini ya. Dan dia utus seorang tentara lain yang disebut sebagai seorang Etiopia. Dan ini kembali memberitahu kita bahwa ada banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang bergabung dengan Daud. Ya, dan ini adalah tujuan Tuhan sebenarnya. Tujuan Tuhan mendirikan Israel adalah supaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa lain. Supaya mereka kagum dengan Israel dan kemudian datang ke Israel dan akhirnya mengenal Tuhan yang benar karena Israel. Dan ini sudah mulai terjadi di masanya Daud dan akan banyak lagi terjadi di masa Salomo. Gitu. Dan orang Etiopia ini bersama dengan Itai, orang Gad, dan orang lain. Bahkan Uria orang Het itu kan juga orang asing. Tapi mereka menjadi pengikut setia Daud. Dan orang Etiopia ya, dalam bahasa aslinya disebut Kush. Di sini Kush adalah nama untuk Etiopia dalam Alkitab. Dan Kush ya adalah salah satu anaknya anak Ham sebenarnya. Ya, dari keturunan Nuh ya, anak Ham yang
Rupanya dia pergi ke daerah selatan dari Mesir di situ, yang hari ini kita kenal sebagai ya mungkin daerah Sudan, daerah Ethiopia sampai Somalia di sana itu semua adalah daerah Kush di situ. Akhirnya orang Ethiopia ini berlari, tapi Ahimaaz masih ngotot dia mau berlari. Dan mungkin Yoab berpikir bahwa ya oke lah biar dia berlari karena toh Daud akan mendengar berita dari si orang Ethiopia ini dulu. Gitu. Nah tapi Yoab tidak mengantisipasi bahwa Ahimaaz mengambil jalan lain yang lebih cepat. Gitu. Ya. Dia mengambil jalan dari lembah Yordan katanya. Nah mungkin orang Ethiopia ini dia mengambil jalan yang lebih lurus tapi terrain atau wilayahnya lebih berbukit-bukit, lebih sulit dilalui. Sedangkan Ahimaaz dia mungkin ya ambil jalan yang lebih memutar tapi jalannya lebih landai sehingga dia bisa dan mungkin memang dia larinya lebih cepat gitu. Oke, kita baca ayat 24. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyuruhkan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaaz bin Zadok. Berkatalah raja itu orang baik, dia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaaz berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanya raja, selamat ke Absalom, orang muda itu? Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Ethiopia itu. Kata orang Ethiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamat ke Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Oke. Dua pelari berlari, Ahimaaz dan orang Ethiopia. Ahimaaz mendahului orang Ethiopia ini dan Daud. Kita kembali skenarionya Daud yang sedang menunggu tentu dengan cemas, dengan harap-harap cemas di kota Mahanaim. Dan penjaga melihat, dia lapor ada pelari dan Daud langsung tahu. Dia bilang kalau seorang diri biasanya kabar baik. Karena kalau pasukan lari biasanya nggak sendiri. Ya, kalau misalnya pasukan Daud kalah melarikan diri, pasti berbondong-bondong. Ya, ada banyak orang. Tapi kalau sendiri berarti pembawa kabar, utusan yang dikirim untuk membawa kabar. Dan kalau ada waktu untuk kirim utusan, biasanya kabar baik, biasanya menang gitu ya. Tentu agak aneh bahwa lalu tidak jauh di belakang dia ada pelari kedua. Ya, namun Daud masih optimis di sini. Ya. Dan ketika akhirnya diketahui bahwa ini Ahimaaz, ya, Daud makin semangat karena dia tahu bahwa Ahimaaz adalah seorang yang sangat setia kepada dia. Dan ketika Ahimaaz tiba, dia berkata selamat, katanya di sini ya. Shalom dalam bahasa aslinya ya, shalom, selamat di situ. Dan dengan sukacita dia memberitakan kabar kemenangan bahwa terpujilah Tuhan yang telah ya menyerahkan orang-orang penjahat-penjahat ini, pengkhianat ini. Telah memberikan kemenangan. Namun saudara kasih Tuhan, Daud tentu senang mendengar kabar itu. Namun kemudian perhatian dia tercurah. Dia bertanya, selamat ke Absalom. Jadi secara literal dalam bahasa Aslinya dia bertanya, bagaimana dengan shalomnya Absalom? Jadi Ahimaaz baru saja memberitahu shalom, katanya, shalom. Tapi Daud ingin tahu bagaimana dengan shalomnya Absalom. Ya, Daud punya shalom, tapi bagaimana dengan Absalom? Apakah Absalom punya shalom atau tidak? Jadi kita melihat sekali lagi kasih dan kepedulian Daud kepada Absalom di sini. Nah, Ahimaaz rupanya tidak siap untuk menjawab ini. Sehingga dia
mungkin bingung mau jawab apa. Mungkin dia tidak menyangka bahwa ini yang akan menjadi perhatian besarnya Daud. Dan walaupun Yoab sudah kasih tahu dia bahwa anak raja mati tadi di atas, mungkin Ahimaaz tidak tahu persis matinya seperti apa dan lain sebagainya. Intinya dia tidak siap untuk memberitahu Daud masalah ini. Dan akhirnya dia hanya berkata bahwa ya aku tidak tahu gitu. Dia tidak mau memberitakan tentang kabar buruknya. Dia mau memberitahukan kabar baiknya, tapi dia tidak mau memberitahukan kabar buruknya gitu. Nah, ada sedikit padanan dengan pemberitaan Injil di sini ya, karena pemberitaan Injil juga kita mau memberitahukan kabar baik kepada orang. Tapi ingat, dalam memberitakan Injil, kita harus siap memberitahukan kabar buruknya juga sekaligus kabar baiknya. Banyak orang mau memberitakan Injil, dia hanya mau kasih tahu kabar baiknya, tapi dia tidak mau kasih tahu kabar buruknya. Saya pernah menonton seorang pengkhotbah terkenal di Amerika, seorang gembala dari mega church, dan ketika ditanya di TV, di wawancara, dia bilang, apakah orang ateis masuk neraka? Apakah orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka? Dan penginjil ini punya kesempatan untuk memberitahu kabar buruk yang dari Tuhan, bahwa hey, kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu akan masuk neraka. Tapi apa yang dikatakan si penginjil atau pengkhotbah besar ini? Dia hanya berkata, saya tidak dipanggil untuk menghakimi, katanya. Saya tidak dipanggil untuk memberitahukan sisi negatif, saya dipanggil untuk memberitahukan sisi positif. Nonsense, itu ngomong kosong saudara Tuhan. Kalau Anda adalah pembawa berita yang setia dari Tuhan, Anda siap membawakan berita yang baik sekaligus berita yang buruk. Anda memberitahukan bagaimana masuk surga, namun Anda memberitahu juga bahwa kalau kamu menolak kasih karunia Tuhan, kamu akan masuk neraka. Ahimaaz tidak siap untuk itu, dan akhirnya si orang Ethiopia datang. Dia memberitahukan kabar yang sama kepada Daud, tapi dia siap di sini. Dan ketika Daud bertanya, bagaimana dengan Absalom? Jawaban orang Ethiopia ini tanpa dengan eksplisit mengatakan kematian Absalom, namun secara indirect, secara tidak langsung, dia sudah memberitahu Daud bahwa Absalom mati dengan cara berkata bahwa ya, kiranya Tuhan memperlakukan semua musuh-musuh seperti anak muda ini. Dan ini adalah cara tidak langsung untuk mengatakan bahwa Absalom mati dan juga bahwa Absalom pantas untuk mati. Ya, pantas untuk mati. Jadi sangat diplomatis, namun dengan tegas memberitahukan kabar ini kepada Daud. Reaksi Daud di ayat yang ke-33 dikatakan di sini. Dia terkejut, dia sedih, dalam bahasa aslinya gambarannya bahwa dia gemetar begitu ya. Dia sedih, menangis, dan dia berkata, Absalom, Absalom anakku. Ini adalah kasih dia. Dan ujung-ujungnya, saudara Tuhan, kasih dan keadilan tidak dapat dipersatukan. Dan Absalom mendapatkan keadilan di sini. Dia mendapatkan hukuman. Daud tidak berhasil dalam misi dia untuk memberikan kasih kepada Absalom. Dan dia tidak punya cara bagaimana untuk memberikan keduanya, yaitu keadilan sekaligus kasih. Namun saudara kasih Tuhan, akhir dari pasal ini ada satu pelajaran yang begitu indah, di mana Daud berseru, kalau aku mati menggantikan kau Absalom anakku. Daud tidak sadar pada waktu itu, namun putra Daud yang lebih besar daripada Daud, yaitu Yesus Kristus, akan berhasil untuk menyatukan kasih dengan keadilan. Daud tidak mampu, Yoab tidak mampu. Yoab hanya bisa kasih keadilan. Orang lain mungkin hanya bisa kasih kepada dia. Tidak ada yang bisa mempersatukan kasih dengan keadilan. Tapi putra Daud yang lebih besar dari Daud, yaitu Yesus Kristus, mampu. Dengan cara apa? Dengan cara yang persis tidak bisa dilakukan oleh Daud, yaitu menggantikan Absalom. Ya, kalau aku mati menggantikan kau. Daud tidak bisa melakukan itu. Bahkan Daud tidak mampu mempersatukan kasih dengan keadilan karena Daud orang berdosa. Daud punya kelemahan. Yoab orang berdosa. Yoab punya kelemahan. Dan salah satu alasan kenapa Daud begitu menangisi Absalom, mungkin karena Daud menyadari sebagian kesalahan Absalom adalah kesalahan dia juga. Daud sadar bahwa yang memicu ini semua adalah masalah Amnon dan kelemahan dia. Dan Daud bisa melihat bahwa kelemahan-kelemahan dia terhadap perempuan, terhadap dosa dia terhadap Batsheba dan lain sebagainya, semua ada andilnya dalam hal Amnon, dalam hal Absalom, karena Tuhan sudah nubuatkan juga. Jadi Daud bisa melihat kesalahan dia sendiri dalam semua ini, dan oleh karena itu dia sangat menangisi Absalom. Dia tidak mampu memberikan keadilan sekaligus kasih. Namun sekali lagi, apa yang tidak mampu dilakukan oleh Daud dilakukan oleh putra Daud, yaitu Yesus Kristus. Dan dia memuaskan keadilan Allah sekaligus memuaskan kasih Allah dengan cara mati di kayu salib, menggantikan kita
Ya, seperti Daud mau menggantikan Absalom tapi tidak mampu. Tapi Yesus sudah menggantikan kita di kayu salib. Dan pertanyaannya adalah apakah kita mau menerima kasih Tuhan itu atau tidak. Hanya itu saja saudara-saudara. Anda mau terima atau tidak? Dan kalau Anda mau terima, maka Anda mendapatkan kasih Allah sekaligus keadilan Allah sudah digenapi. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Puji syukur, puji Tuhan atas apa yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita. Oke, kita akan lanjut lagi dalam sesi selanjutnya di waktu-waktu kemudian. Jangan lupakan, jangan ketinggalan saudara kasih Tuhan. Ikuti terus kebenaran Tuhan, ikuti terus mutiara kebenaran. Setia baca firman Tuhan, setia berjemaat di gereja yang Alkitabiah. Cari gereja yang Alkitabiah kalau Anda belum ketemu. Bergabung di dalamnya itu kehendak Tuhan. Dan saya undur diri dulu dari pendengaran kita semua. Dr. Stephen Einstein Liao, saya ucapkan Maranatha.